Kalau untuk asrama sendiri ya. Yang tadi itu muasnya dulu. ya. Muasnya itu. Yang muas itu karena sebenarnya ya Pak. Itu yang diundang tuh satu angkatan aku gitu loh. Cuma yang bisa karena kan ada yang di Flores, Sumba dan sebagainya, Bekasi, Jakarta kan jauh. Yang diundang satu asrama. Satu angkatan. Yang bisa cuma aku gitu. Udah itu karena ya suster istilahnya karena merasakan lah perbedaan, ada kemerosotan secara kedisiplinan mungkin ya. Terus minta tolong kakaknya, tolong dong muasnya adiknya, dibimbing, dibantu ya istilahnya kayak kalau sebenarnya saya di sana cuma kayak pengganti suster mengawasi gitu. Mengawasi. Gitu. Adik-adiknya sekarang kayak gimana sih? Ya yang pasti sebenarnya berbeda ya sama aku dulu. Mungkin karena PJJ ya yang pengaruh ya, karena daring asrama sempat kosong, terus iklimnya atau kebiasaannya itu tidak diturunkan secara langsung. Itu mungkin ada apa namanya? Ya kesenjangan apa ya? Bukan kesenjangan, ada perbedaan. Gitu. Terus seperti itu. Ya itu efeknya itu apa-apa sekarang udah HP dan sebagainya, gitu kan mempengaruhi. Gitulah istilahnya ya Pak. Jadi susah gitu karena mereka juga makin keras istilahnya karena teknologi dan sebagainya kan, jadi kayak asik dengan dunia sendiri gitu ya Pak. Jadi kayak mereka pengen merasakan sebuah kenyamanan duniawi ini gitu ya kan, dibanding di asrama. Lebih ke individu terusan. Sedangkan asrama itu untuk membangun sebuah kelompok gitu ya. Ya susahnya di situ. Apalagi kan juga asrama cewek yang itu kan jadi harus masuk lagi, terus kita harus mulai dari nol lagi. Karena gitu kan yang pindah ke sini kan angkatannya kelas 11 sekarang. Nah, kita harus mulai dari nol lagi, ngebimbing mereka dengan pribadi yang sudah terbentuk sebelumnya, entah di rumah atau di asrama sebelumnya yang berbeda dengan di sini gitu. Jadi kita harus ya memutar otak gimana sih caranya untuk mengingatkan, untuk membentuk karakter. Terus jadi jangan kayak kalau di sini jadi ada istilahnya baru gitu loh Pak. Jadi jangan menjadi mental kerupuk. Oke. Jadi kayak kena angin sedikit melempem. Iya benar, kena angin sedikit melempem. Jangan kamu tuh bergaya gitu di awal kamu bergaya dan sebagainya. Kena apa ya? Kena sedikit, dimarahin dikit, dikasih tahu sedikit lah langsung mau pulang dan sebagainya gitu. Jadi itu yang benar-benar ditekankan karena sekarang kan jadi pengennya yang enak-enak kan ya Pak ya, pengen di rumah, aku pengen bebas, aku pengen dan sebagainya. Ya untuk saat ini ya cuma 3 tahun, nggak sampai 3 tahun deh kamu di sini dibentuk dan itu tuh bisa berguna gitu untuk kamu besok. Gitu. Dan kamu ngerasain sendiri ya? Bener-bener. Asrama itu bisa membentuk kamu ya dan bermanfaat untuk masa depan. Ya contoh kecil aja deh Pak, di sini kita harus membiasakan kata terima kasih, minta tolong dan maaf. Ya di rumah tuh saya jadi kayak dibantu dikit atau apa dikit saya terima kasih, sampai orang bilang kamu tuh kenapa sih apa-apa terima kasih loh, kan saya dibantu, saya membantu dan sebagainya, saya minta tolong dan sebagainya. Dan banyak juga yang mengapresiasi, wah kamu ramah dan sebagainya. Siap. Sosialnya juga menerima ya. Oke. Terus harapannya buat untuk asrama. Yang pasti sih tetap dalam suasana seperti itu tetap ya, bukan berarti kayak orang kan anak-anak luar ya nggak ngerasain kamu di penjara dan sebagainya. Bukan gitu ya. Ya penjara itu pasti tidak nyaman, tapi di sini saya merasakan sebuah kenyamanan gitu. Kayak ya ini suatu hal yang semakin istilahnya semakin bagus, semakin maju untuk membentuk anak-anak karena ya sebagai seorang cewek sekarang istilahnya ya Pak harus dituntut untuk ya mandiri, walaupun udah gitu mandiri, walaupun udah ada emansipasi wanita, tapi kan kita juga harus mempertahankan emansipasi itu dari kita sendiri. Nah, memang emansipasi wanita ya menuntut untuk wanita itu tetap mandiri. Ya jangan kamu tuh mau jangan kamu merasa lemah atau kamu mau direndahkan, jangan gitu. Kamu juga harus kuat gitu. Tapi konsepnya gini loh, kalau mau sukses itu melakukan
yang susah-susah dulu. Nggak mungkin kita melakukan yang gampang-gampang terus kita berharap sukses. Iya, itu benar. kelihatannya susah. Iya. Misalnya scroll HP, rebahan gitu, untuk sukses kelihatannya agak sedikit susah ya. Iya, apalagi ya kalau sekarang ya Pak kita lihat banyak yang modal TikTok dan sebagainya. Apa? Kamu bisa dapat win banyak. Ya kamu langsung mikirnya cuma gara-gara main itu langsung dapat. Tapi kamu nggak lihat prosesnya mereka di belakang seperti apa. Jangan merasa ada persiapan dan lain sebagainya. Mereka juga merasakan susah gitu, harus membagi waktu dan sebagainya. Bahkan di sana juga diajarkan untuk membagi waktu. Gimana kamu di sekolah, kamu udah capek, kamu harus punya tanggung jawab di asrama. Gitu. Padahal ya juga untuk berbicara untuk TikTok misalnya atau YouTube, mereka kan harus punya konten. Ya. Nah, konten itu didapat dari kreativitas. Kreativitas itu didapat tidak dengan rebahan. Iya. jangan berharap kamu rebahan gini terus dapat gini. Kreativitas itu kebanyakan itu muncul pada saat orang kepepet nggak sih? Iya. Ya gitulah. Kayak kalau tugas juga kan ada tugas mepet apa mepet, gitu ya. idenya baru keluar. Sesuatu yang mepet-mepet itu. Enggak ya? Enggak kayak gitu. Jadi harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu juga itu. Iya, jadi harus kayak tetap harus ada proses gitu ya. Harus ada proses. Tadi berbicara tentang penjara-penjara itu. Memang sebegitu menyedihkannya di asrama. Saya rasa enggak ya? Iya. Tergantung orangnya. Iya, tergantung orangnya. Sebenarnya karena orang menilai yang pertama susternya galak, pertama. Terus juga karena kita juga ada peraturan dilarang berpacaran sebenarnya. Ya, itu jadi kayak ya itu harus menjadi tanggung jawab. Itu bagus nggak sih dilarang berpacaran karena bisa mengganggu. Anak-anak sekarang kan misalnya pacaran, ngambekan. Ngambek nih, gitu ya, dia kan berpengaruh terhadap kegiatan prestasi. Nggak hanya prestasi, pada hari itu moodnya iya benar. Jadi lagi berantem, moodnya jelek, rebahan tidur aja di kelas. Terus kayak nangis kayak suasana. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Iya. Mau cerita ya juga malu kan. Iya. Masalah asmara itu. Nah seperti itu, menurut saya menjalin hubungan pada saat kamu sudah siap untuk tetap tersenyum walaupun sedang berantem. Kayak apalagi gitu, itu juga harusnya kamu tuh udah dewasa. Istilahnya kamu melakukan itu tuh kamu ada harus tanggung jawab dari dirimu sendiri itu loh Pak. Betul. Apalagi kalau diputus gitu loh. Iya. Terus mungkin ada manfaatnya, misalnya dari yang dulu males pacaran, terus rajin. Ada itu seperti itu, tapi kekhawatirannya waktu mereka putus balik lagi kan semula ya. Tambah parah, bukannya balik lagi tambah parah. Nah kayak gitu. Pacaran itu waktu yang bagus itu pada saat apa tadi si Angel dirimu bilang tadi itu pada saat kita sudah dewasa. Ya sebenarnya ya Pak. Dewasa menanggapi permasalahan yang pada saat kita pacaran itu ya. Kayak ya gitu. Di asrama itu jangan peraturan itu tuh jangan diterima secara mentah-mentah gitu. Bukan berarti kamu tuh gak boleh pacaran terus kamu gak udah dekat menjalin hubungan sosial, relasi dengan cowok teman. gitu, bukan kayak gitu maksudnya. Ya mungkin emang dulu suster emang agak ini ya kalau kita deket sama cowok keras gitu ya. Istilahnya mungkin banyak ketakutan atau dari pengalaman sebelum-sebelumnya kita juga nggak tahu. Jadi emang gitu suster emang ketika kita deket sama cowok langsung kamu jangan deket-deket ini. Langsung dibicarakan, diomongin baik-baik. Memang ya kita juga memahami suster mungkin seperti itu. Tapi ketika kita menjelaskan ya suster mau memahami. Asalkan kita juga tanggung jawab dengan apa yang kita jelaskan gitu. Jadi kayak ya kita nggak boleh pacaran tapi kita juga tetap boleh untuk bersosialisasi atau menjalin relasi sebagai teman dan sebagainya dengan cowok, itu memang boleh gitu. Nah yang kemudian menjadi benar-benar kayak kamu di penjara karena emang kita susah untuk keluar, istilahnya kita mau main dan sebagainya gitu memang susah. Karena emang jatah kita keluar itu kalau nggak belanja bulanan atau gereja kita baru keluar, atau emang jatah pulang. Nah itu jatah pulang kan kita 1 bulan sekali di minggu kedua.
Kalau dulu saya itu minggu kedua. Nah itu jadi karena saya melihat sendiri kan tanggung jawab di asrama sendiri kan padat menurut saya dilihat dari jadwalnya. Iya. Anak teman-teman yang di asrama itu jadwalnya padat. Mereka kan untuk keluar pun nanti bentrokan ya. Iya, istilahnya ya contoh kecil aja kalau malam minggu dan sebagainya. Kami keluar dan anak studi kan nggak boleh keluar dan sebagainya. Ya seperti itu sebenarnya. Cuma kan ya buat apa sih? Karena kita juga ada hiburan lain selain keluar, karena kan kalau saya dulu dapat HP itu cuma Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Ya, Sabtu malam sampai Minggu sore jam 6:30. Kalau adik-adik yang sekarang? Oh, sekarang kan mereka udah setiap hari ya. Setiap hari dapat, karena kan untuk proses belajar juga, karena mereka meskipun belajar di asrama mereka juga butuh HP karena materi dan sebagainya, tugas ada di HP gitu kan. Jadi suster meringankan, mengizinkan untuk ya setiap hari dapat. Gitu. Kalau saya dulu kan masih sebelum corona kan masih itu 1 minggu. Harapan untuk asrama tadi itu udah selesai belum tadi ya harapannya? Ya menjadi lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Ya menjadi lebih baik lagi bukan berarti langsung merubah semuanya, tapi tetap mempertahankan tapi juga mengembangkan apa yang udah ada gitu. Kuncinya kalau asrama itu sebenarnya kekeluargaan. Saya pernah asrama dulu, terus ada satu program jadi dari teman-teman asrama itu datang ke keluarganya. Saya punya teman asrama juga, kebetulan juga rumahnya dekat dari asrama, terus kami main dalam satu angkatannya itu main ke rumahnya, entah itu kita bersih-bersih apa dan lain sebagainya. Kami menganggap orang tua mereka itu keluarga gitu loh, entah itu mak aku ngelih kono gawe mie apa-apa dan lain sebagainya. Satu hari itu. Nah terus dampaknya itu bagi saya, bagi teman-teman itu, asrama itu kekeluargaan itu tetap ada. Contoh kasus aja, saya punya bapak kemarin itu, saya kerja di Jakarta toh, terus bapak saya sakit, itu teman saya yang dulu datang ke rumah saya, cuma untuk milih bapak, walaupun saya nggak ada di situ. Terus pernah mereka nginep di rumah saya, cuma mau menghibur orang tua saya. Mungkin kekeluargaan seperti itu yang bisa dibangun ya di asrama stay. Ya itu sih kayak selain karena kita di asrama dulu udah pernah dengan masalah sendiri. Masalah, terus juga pribadi orang yang berbeda. Jadi kalau dari saya sendiri ya, walaupun saya udah keluar di asrama, saya bersosialisasi dengan masyarakat di daerah saya sendiri. Contoh kecil aja kayak saya ikut kegiatan gereja, saya juga dapat teman baru dengan gitu lagi, balik lagi ke kepribadian yang berbeda juga. Nah saya yang udah nggak kaget gitu, saya udah memahami caranya kalau kayak gini harus diapain, kayak gini harus diapain, terus kayak gitu. Jadi kayak lebih karena pengalaman jadi lebih memudahkan saya gitu untuk bersosialisasi. Untuk sekolah yang pasti juga sama, tetap lebih maju lagi, makin jaya, makin tetap semakin berkembang untuk memperlihatkan ini ada SMA Pibama loh, dengan segala keunikan, dengan segala apa sih fasilitas yang dipunya, dengan segala keunggulan dan sebagainya. Anak-anaknya meskipun masih banyak istilahnya pendapat yang jelek tentang Pibama, tapi istilahnya ayo tetap maju gitu. Diharapkan SMA PS Bakti Utama ini tetap selamanya ya. Jangan sampai legalisir. Iya. Tapi SMA PS Bakti Utama sekarang mulai sudah berubah. Terus kita seperti ruang podcast, sebenarnya tidak hanya untuk alumni saja. Ini juga ruang podcast ini juga membantu adik-adik untuk lebih menggali potensi, misalnya dalam komunikasi, percaya diri dan lain sebagainya. Gitu. Sih. Apalagi udah ada banyak fasilitas, kenapa nggak digunain gitu loh? Ayo aja gitu, yang mau ada ide atau contohnya kayak yang modal berani aja, modal udah kayak ayo buat gitu, konten gitu ya. Nah kayak gitu. Hal sederhananya udah kayak asik banget. Sudah hampir 1 jam ya, hampir 1 jam sama Angela Nadia.
Namanya siapa ya, saya lupa. Helena Angel Dia Bianca. Oke. Nah, kita punya kebiasaan kalau sudah podcast di sini kita tanda tangan di situ. Kamu kenal ada beberapa nama di situ? Iya. Siapa? Ada Pak Agung. Itu ada ya Pak bukan Agung. Agung. Terus Adi, Pak Lutfi juga ada di sini. Gitu, kita tanda tangan dulu. Mana spidolnya ora? Ada. Oke. Kita pindah. Terima kasih, dadah.